Eh, oh ya, hostnya saya izin kirim ke Bu Ami ya. Nggih, siap. Terima kasih Pak Basra. Bu Ami izin sudah saya pindahkan hostnya Bu Ami ya. Terima kasih Pak Basra. Ibu, saya mengikuti cuma sinyal terputus-putus ini di sini. Bentar ya. Lagi bertabrakan jadwal kepala dan selaku saya nanti
Ya, perwakilan ya. Belum. Halo Bapak dan Ibu, apakah suara saya sudah jelas terdengar ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara komunikasi perubahan perilaku bersama saya Aminatur Rafiah dan narasumber kita Bapak Risang Rimbat Maja. Bapak dan Ibu mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi umat muslim membaca surat Al-Fatihah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kami haturkan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sudah lama kita tidak bersua Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua. Sehat, Bu. Senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu semua dalam forum kemisan yang biasanya kita berjumpa melalui coaching klinik. Hari ini forum kemisan, dan forum kemisan kita sudah ke sesi yang ke-18. Bapak dan Ibu, hari ini pada forum kemisan ke-18 ini kami ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu. Narasumber kita akan berbagi materi dan sharing ilmu dalam bidang komunikasi perubahan perilaku, di mana forum kemisan ini adalah arena terbuka. Bapak dan Ibu bisa berbagi materi ataupun sharing ilmu dalam bidang komunikasi perubahan perilaku. Bapak dan Ibu nanti dapat menghubungi nomor yang tertera di kontak person yang ada di undangan. Okay. Dan forum kemisan kali ini diselenggarakan dan didukung oleh PPKMI Cabang Pacitan dan RCCI COVID-19 Respon. Terima kasih kami sampaikan untuk teman-teman PPKMI Pacitan dan RCCI COVID-19 Respon. Dan dari tim RCCI mohon izin tadi dari Pak Basra karena berada dalam perjalanan. Bapak dan Ibu, kami sampaikan sebagaimana yang kami sampaikan di undangan, bahwasannya materi hari ini terkait aplikasi atau penerapan teori EPPM atau Extended Parallel Process Model dalam komunikasi penanganan wabah, bagaimana penerapannya dalam penanganan wabah, di mana pada saat wabah berlangsung, biasanya komunikator ini berusaha untuk menenangkan publik dengan menghilangkan rasa takut.
harapannya perilaku publik ini mudah diarahkan oleh komunikator. Tapi justru sebaliknya, teori EPPM ini justru menganggap dan berpandangan hal yang berbeda. Rasa takut ini justru diperlukan untuk perubahan perilaku. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama Bapak Risang Rimbatmadja, beliau adalah spesialis komunikasi perubahan perilaku yang akan berbagi materi dan kita akan berdiskusi bersama tentang teori EPPM dan penerapannya sampai bentuk pesan dan alat bantunya seperti apa. Langsung saja kita mengundang Bapak Risang Rimbatmadja. Halo Bapak Risang. Halo Bu Ami, apa kabar? Halo Ibu Bapak semua. Alhamdulillah sehat. Lama tidak jumpa. Lama sekali ya. Saya yakin Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini juga merindukan Pak Risang. Dalam hal ini adalah materinya Pak Risang. Halo Pak Risang. Silakan Bapak dan Ibu menyapa terlebih dahulu. Aduh, Pak Effendi, apa kabar Pak Effendi? Iya, Pak, udah mau promosi saya Pak. Nanti saya undang Mantap. Bapak ya Pak. Mantap. Zoom-nya nanti saya kirim sama Bapak ya Pak. Iya, mari Pak. Oke, terima kasih. Pak Risang sehat, nggih? Alhamdulillah sehat Bu Ami, alhamdulillah. Dan semoga suara saya yang ada di sini tidak begitu kerodet, nggih. Ya lumayan lah jelas, walaupun di Pacitan ya lumayan jelas kok. Mohon maaf ini tadi habis bubaran selesai pertemuan. Jadi masih agak kerodet. Ya, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan dan saya oper mic ke Pak Risang. Saya oper mic-nya. Ketangkap Bu Ami, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Moga-moga dalam keadaan sehat semua ya. Ini forum kemisan udah cukup lama kita liburnya dan kembali nih setelah pandemi udah agak mereda walaupun belum selesai ya. Kita mulai lagi forum kemisannya. Nah, mohon maaf juga nih Bu Ami dan Ibu Bapak sekalian kalau misalnya suara saya kurang jelas. Saat ini saya tuh berada di Melaboh di Aceh Barat sedang membantu teman-teman yang yang sedang menangani KLB polio. Nah, saya bantu-bantu dari sisi komunikasinya lah, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebetulnya yang saya pengen sampaikan terkait dengan pengalaman saya di sini dan pengalaman sebelumnya di COVID-19 ya. Nah, ini terkait sama teori, tapi ya kalau kita bicara teori saja mungkin agak gunanya begitu ya. Tapi sekarang kita coba, ini ada teori, lalu kemudian kita coba aplikasikan seperti apa. Ya, tapi tentu saja Ibu Bapak ya kalau namanya teori ya perlu dilihat konteksnya ya sesuai tidak sama konteks kita atau pada saat situasi yang kita hadapi ya. Tadi Bu Ami sudah sampaikan nama teorinya itu kan EPPM, Extended Parallel Process Model. Nah, biasanya ya teori ini banyak dimanfaatkan dalam komunikasi untuk situasi wabah ya, outbreak atau pandemi ya. Di mana daripada kita tadi Bu Ami sampaikan ya, menurunkan ketakutan, mengurangi ketakutan orang, justru kita memanfaatkan ya. Kan seperti gini ya Bapak Ibu ya. Ini yang kita alami lah selama pandemi ini juga. Kadang-kadang orang itu pemimpin, terutama ya pengambil keputusan, komunikator, itu mikirnya ini udah sesuatu hal yang menakutkan, jangan dibuat takut lah warga. Ya karena nanti chaos ya. Nanti panik. Dan diasumsikan kalau terjadi kepanikan, terjadi chaos, maka warga susah diatur. Susah diatur dalam artian nanti justru resikonya balik lagi ke warga. Gitu. Halo, suara saya terdengar tidak? Bu Ami, apakah suara saya terdengar? Kedengaran Pak, kedengaran jelas Pak. Kedengaran ya? Oh, Jelas, oke. Pak. Oke. Ya, coba saya juga pelan-pelan mungkin ya, sehingga suara saya tidak hilang muncul. Jadi, kadang kita berpikir bahwa dalam keadaan KLB, ya, dalam keadaan emergensi, kedaruratan, atau krisis ya situasinya,
kita berpikir bahwa jangan buat warga takut. Kenapa? Karena nanti kalau takut, semakin takut nanti panik, nanti chaos gitu. Udah chaos udah nggak bisa diatur lagi. Sehingga justru ketika warga sudah tidak bisa diatur atau diarahkan lagi, nah masalahnya yang lebih besar akan muncul. Gitu seringkali berpikirnya ya. Nah, apakah seperti itu? Apakah betul orang tidak boleh takut? Apakah betul orang tidak boleh diceritakan sebenarnya bahwa ini penyakit yang berbahaya misalnya, ini dapat mematikan, ini sudah membunuh berapa orang, misalnya begitu, apakah betul tidak boleh? Nah, ini ada teori EPPM yang justru mikirnya beda Bapak Ibu. Mikirnya justru ketakutan maksimum bagus, membuat ngeri itu bagus. Jadi jangan buat orang tidak takut, justru harus buat takut. Karena ketakutan itu menjadi sumber untuk memotivasi warga mengubah perilakunya. Pesannya begitu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini kalau kita bicara rumusan secara kasarnya begini. Rasa takut itu bisa jadi sumber motivasi untuk mengubah perilaku, mengikuti saran-saran yang disampaikan. Tapi ada komponen lain, bukan hanya rasa takut, tapi rasa mudah. Rasa mudah melakukan sesuatu yang benar-benar melindungi dia, ya. Jadi menurut teori EPPM ini kalau secara garis besarnya, nggak apa-apa ada rasa takut di hati warga, ya. Nanti akan dinetralisir atau sifatnya akan sementara karena rasa takut itu kemudian cepat-cepat kita alihkan ya. Kita alihkan, kita transformasikan menjadi perilaku dengan cara memperlihatkan kemudahan dari perilaku yang betul-betul dapat melindungi. Intinya itu Bapak Ibu teorinya. Teorinya kalau dibaca bukunya tebal-tebal gitu, tapi sebetulnya cuma di situ saja prinsipnya. Nah, coba kita buat lebih detail lagi ya. Jadi gini, mesti dibuat maksimum rasa takutnya. Nggak boleh diturunkan. Jadi jangan berpikir misalnya, oh ini penyakit nggak berbahaya nih, nanti yang kena juga nggak semua kok. Oh ini cuma menyebabkan ini aja kok, nggak mematikan, misalnya gitu ya. Itu justru berbalik tidak menghasilkan perilaku. EPPM justru mendorong kita sebagai komunikator itu udah sampaikan hal yang objektif, resiko-resiko terbesarnya sampaikan, mematikan iya, jangan dikurang-kurangi. Nah, saya suka bilang begini Bapak Ibu, kalau ibaratnya orang agama kalau ceramah tentang neraka, ini gini, neraka itu nggak boleh dikurang-kurangin. Jadi neraka itu ini memang harus, neraka itu serem. Di dalam agama apapun neraka itu serem, menyiksa, perih, pedih, ya, menyengsarakan. Nah itu nggak boleh dikurang-kurangin, ya. Jangan dikurang-kurangin itu, ya. Nah, cuma ya solusinya, jalan keluarnya, perilaku yang harus dilakukan itu mesti mudah. Simple, cuma gitu aja. Jangan diperumit, jangan dibuat kompleks ya. Jadi misalnya kalau dalam teks agama Islam yang saya ketahui ya, itu kalau bicara neraka itu banyak kumpulan ayat itu yang menerangkan tentang betapa menakutkan neraka. Wow, pedih banget. Pokoknya siksaannya luar biasa, tapi segera disambung, kuncinya gitu ya. Jadi satu paket tuh, segera disambung dengan cara menghindarinya yang mudah. Paling banyak kadang-kala dalam ayat-ayat itu cuma 2 atau 3 aja. Beriman, sholat, sedekah, cuma itu doang, 3 itu doang. Itu kalau orang agama ya bilang. Jadi kalau buat saya teori EPPM ini sebenarnya juga teori yang logis dan yang juga sudah dipakai oleh oleh berbagai pihak lain termasuk dari agama misalnya ya. Nah, jadi kalau surga jangan dibuat takut. Jangan dibuat kompleks, sorry. Surga harus 1 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan, surganya dibuat simpel, cuma gitu doang, itu.
ya. Jadi yang satu ditinggikan, satu direndahkan dalam pengertian simple, ya. Jadi gini, ini bentuk rumusan teorinya yang lebih lengkap kayak gini, ya. Ini si White yang buat istilahnya keluar tahun 1992 ya. Jadi kumpulannya rasa takut itu perceived threat. Perceived threat ada ancaman yang buat dia takut, perceived threat. Rasa mudah itu sebenarnya dari bahasa atau konsep yang namanya perceived efficacy, perasaan mampu. Nah, kalau dua ini ada, maka perilakunya itu bisa terjadi. Ya, perilaku itu ada di perceived efficacy gitu loh. Perilaku yang mudah, yang dianggap mudah. Oh, cuma gitu aja gitu ya. Nah, perceived threat itu ada dua dimensi, Bapak Ibu ya. Ada perceived severity, itu artinya itu akibatnya serius loh. Kalau kena nih, polio nih kalau kena kakinya lumpuh loh. Lumpuh seumur hidup nggak bisa diobatin. Nah, itu serius tuh. Nah, tapi jangan hanya serius aja. COVID bisa meninggal, iya. Tapi kalau misalnya saya menganggap diri saya, "Oh, saya nggak ketularan kok." Nah, itu nggak akan muncul rasa takut itu. Jadi rasa takut itu harus ada 2 dimensi, perceived severity sama perceived susceptibility. Saya juga bisa kena. Gimana caranya menggambarkan, menunjukkan ke orang, memberitahu orang bahwa kita semua bisa kena. Nah, itu komponen perceived threat, ya. Nanti saya akan tunjukkan pengalaman COVID-19 kenapa belakangan misalnya perilakunya nggak muncul walaupun perceived threat-nya ada sebagian gitu ya. Nah, lalu ada perceived efficacy yang kedua nih, perasaan mampu. Mampu melakukan apa yang disarankan atau perilaku yang dipromosikan. Nah, kalau ini dimensinya ada 2 Bapak Ibu. Respon efficacy sama self efficacy. Respon efficacy itu maksudnya yang kita, anjurkan, yang kita promosikan itu memang benar-benar efektif melindungi orang. Dan itu harus dikomunikasikan, bahwa ini yang melindungi ya ini, cuma ini aja, cukup ini saja. Yang lainnya enggak, yang lainnya berlebihan atau apapun terhadap yang lainnya, tapi kita fokus fokus. Ini perilakunya, harus fokus, ya. Perilaku ampuhnya itu harus difokuskan. Nah, yang berikutnya adalah self efficacy. Ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa perilaku ini mudah. Bapak juga bisa, cuma gitu doang, cuma sederhana itu aja, udah beres masalah. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu yang harus kedepankan kalau menurut teori extended parallel process model. Nah, ini saya coba bawa ya pengalaman kita ke COVID kemarin ya. Perceived threat untuk COVID-19. Kalau menurut riset sih, ini risetnya tahun 2021 ya, bulan Desember terakhir ya. Oh enggak, kita punya 2022, tapi saya nggak masukkan di sini. Ini kalau yang 2021 kuartal 2 sama kuartal 4 itu menunjukkan pola yang kurang lebih sama tuh Bapak Ibu. Jadi perceived severity-nya ada, perceived severity-nya ada, ya, tapi perceived susceptibility-nya nggak ada. Jadi orang itu menganggap, iya COVID-19 itu berbahaya, iya COVID-19 itu bisa membunuhmu, iya kalau kena virus itu bisa sesek, ya harus kena pasang apanya alat bantu pernafasan. Kalau misalnya kita punya komorbid atau lagi apes, iya menakutkan. Tapi saya nggak akan kena tuh, yang kena sana orang-orang kota, yang kena sana orang-orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri, itu gelombang pertama ya, atau tahap pertama. Yang berikutnya kan, oh yang kena sana itu para nakes, oh yang kena sana itu orang Jakarta, orang kota besar, orang daerah enggak, gitu. Jadi kalau selama orang merasa bahwa dia nggak akan kena, artinya perceived susceptibility-nya rendah, maka tidak akan orang mengikuti perilaku yang kita anjurkan. Ya walaupun walaupun ini ya, walaupun mudah gitu. Ini respon efficacy-nya rendah. Artinya orang masih menganggap ada cara lain loh yang bisa dilakukan selain 3M. Jadi bukan 3M itu yang menentukan kita itu bisa selamat atau enggak dari COVID-19. Ini kalau menurut teorinya begitu. Apa namanya, bisa melakukan 3M? Bisa, 3M sih gampang. Pakai masker gampang, jaga jarak gampang, cuci tangan pakai sabun gampang, bisa lah. Sabun ada, masker ada. Tapi gimana ya, 3M itu kayaknya tidak melindungi. Kalau udah kayak gitu ya hasilnya bukan perilaku. Kalau mau kita lihat perilaku semua ini harus maksimum gitu ya. Nah, saya mau, contoh ini ya, di mana komunikasi kita itu tidak menghasilkan, eee
bahaya ya, resiko untuk persif efikasinya bisa turun, ya. Misalnya kalau kita menunjukkan pelakunya itu kompleks, kayak gini nih, ya. Kalau di survei terakhir sih orang bilang gampang cuci tangan pakai sabun, tapi waktu di awal-awal, orang sempat bingung juga loh. Orang pada nanya jadi ke saya, "Risang 6 langkah ya, Sang, ya?" "Ada 12 langkah nih, Sang." Ya ini dia, komunikasi kita itu kalau dalam masa krisis, apalagi kalau krisisnya jangka pendek ya, kalau Covid agak agak unik nih, soalnya krisisnya itu berulang. Jadi entar ada masa-masa peak gitu, masa-masa tinggi kasus, teori EPPM berlaku. Ketika turun kasus teori EPPM nggak berlaku, dia harus pakai teori-teori yang sifatnya lebih learning. Tapi gini, Bapak Ibu kalau waktu kita cuma sebentar untuk krisis, ini nih cara menggambarkan perilaku yang harus dilakukan warga itu jangan kayak gini, cuci tangan pakai sabun. Ini mohon maaf ya saya tidak menyinggung KPAI, tapi 12 cara cuci tangan pakai sabun, 12 langkah sebetulnya. Ya jangan kayak gini, justru cuci tangan pakai sabunnya harus dianggap mudah, harus dibuat simpel, sederhana, ya. Jangan gini, pakai masker dibuat simpel, jaga jaraknya gampang gitu, gitu. Justru jangan dinaikkan, kebalikannya, ketakutannya harus dinaikkan, gitu, ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu ya kita lihat aplikasinya ke KLB Polio. Ini aplikasi versi mikro ya, dalam pengertian gini, ya namanya karena KLB ya, kita kadang nggak prepare juga. Saya juga masuknya kan pada saat-saat, sedang berlangsung. Ini cuma contoh di mana ada sebagian dari teman-teman di lapangan itu menggunakan, teori ini, ya. Ini bukan berarti secara secara besar strateginya seperti ini, bukan. Tapi ada, secara parsial ya, kumpulan-kumpulan kegiatan menggunakan, teori ini, ya. Nah, kalau pakai teori ini berarti kita harus coba buat pesan dulu Bapak Ibu. Jadi kuncinya pesan ya kalau komunikasi itu. Misalnya perceived threat, apa nih yang perlu kita kemukakan kepada warga yang merupakan fakta objektif ya, dan membuat takut. Jadi fakta banyak. Sebagian tidak menakutkan, sebagian menakutkan. Kalau di EPPM fokus di yang menakutkan. Jadi yang resiko paling tinggi lah, ya. Apa itu? Severity-nya. Severity, keseriusan, kengerian dari akibatnya polio ini. Lumpuh layu. Udah lumpuh layu lagi kata Pak Ustadznya. Dan itu berlangsung seumur hidup. Nggak bisa diobati Bapak Ibu. Kalau udah kakinya kena anak itu dan dia udah menjerit-jerit kesakitan, ya, maka tunggu waktunya dia akan lumpuh, mengecil, terus lumpuh dan itu berlangsung sampai dewasa, terus sampai akhir hayat dan orang tua harus melihat itu. Sepanjang orang tua hidup dia harus melihat anaknya mengalami kesusahan, ya. Nah, tapi ini ya, ini hanya satu aspek Bapak Ibu. Nggak bisa kita membangun, perceived threat atau ketakutan, rasa takut dari sini aja. Karena apa? Karena ya kalau misalnya orang mikirnya, "Wah itu kan terjadi di PD, itu kan terjadi di Mane." Mane itu kecamatan tempat kasus indeks atau kasus pertama yang ditemukan, dan itu jaraknya dari Sigli itu 2 jam. Oh di gunung-gunung, itu kan jauh gitu. Mana mungkin kita kena, jauh lah itu. Nah ini harus dibangun susceptibility-nya. Kalau enggak ya, EPPM-nya tidak bisa bekerja. Nah ya jadi pertama severity-nya dulu, nggak bisa diobati Bapak Ibu, seumur hidup. Udah kayak gini. Ini waktu kecil ya, waktu gede nanti kakinya jadi, istilahnya tuh, bukan telapak kaki yang napak ya, tapi ujung jarinya karena ya mengecil ya. Jadi hancurkan saraf-sarafnya. Saraf-saraf yang ke kakinya hancur, mau gimana lagi. Ini nggak bisa diobati. Mau dibawa ke Jakarta juga nggak bisa diobati. Mau dibawa ke Jepang, ke Penang, ke Amerika juga nggak bisa diobati. Ya sudah begitu, ya. Nah, sekarang yang susceptibility-nya, di mana menunjukkan bahwa polio itu juga bisa menyerang Anda yang jauh gitu ya. Kayak misalnya sekarang saya di Melabuh ke PD ya jauh lah gitu ya. Apa hubungannya gitu. Nah,
Atau kemarin saya di Aceh Jaya. Aceh Jaya sama PD jauh gitu. Gimana nih menunjukkan bahwa penyakit ini juga serius bisa mengenai Anda. Nah, pertama, ya ini secara epidemiolog juga harus kita angkat. Itu ya satu kasus yang ditemukan di PD, ya, itu sebetulnya berarti ada 200 anak yang terinfeksi. Sebenarnya bisa orang tua juga ini, 200 yang terinfeksi. Memang satu lumpuh, ya lumpuh seumur hidup, tapi nanti ada 8 orang yang kena meningitis ya, radang-radang tuh selaput otak, sumsum tulang belakang. Itu juga masalah serius juga tuh. Kalau radangnya di jari ya beda, ini radangnya di otak ya, selaput otak. Nah, 191 itu tidak bergejala. Nah, cuma problemnya yang 200 ini problemnya, ini mereka menularkan virus. Jadi satu, berarti ada 200 orang terinfeksi dan mereka mudah menularkan virusnya kemana-mana melalui tinja. Jadi kalau tinja keluar, ya ke air, ke sungai, ya ke tangan karena nggak cuci tangan pakai sabun. Kalau pakai hand sanitizer, virus polio nggak mati ya, hanya bisa pakai sabun. Nah, nggak cuci tangan pakai sabun, kena makanan, kena mulut anak langsung, masuk ke mulut anak, wah mulut orang lain juga, kenalah mereka. Kalau anaknya tidak fit gitu ya, imunnya biasa-biasa aja, kenalah dia, lumpuhlah dia, ya. Dan virus ini nggak mengenal suku atau agama, ras, golongan, kayak misalnya enggak. Dan bayangkan Bapak Ibu 200 orang loh. 200 orang itu orang dewasa juga termasuk, dia bisa kemana-mana. Dari sini bisa ke Banda Aceh, bisa ke Medan, bisa ke Jakarta. Makanya kan pas waktu ketemu polio pertama kali kan ada berita kan Dinas Kesehatan Jakarta, wah buka disnya, ngecek, wah alhamdulillah itu angka cakupan imunisasi polionya tinggi gitu. Coba bayangkan kalau cakupan imunisasi di Jakarta rendah, coba ayo. Di mana 95% sumur di Jakarta itu tercemar bakteri tinja, ayo. Ya, kayak saya dulu beli rumah pertama kali kan saya cek-cek dulu itu, jarak ya antara septic tank sama sumur. Saya tanya tuh ke yang punya rumah si Babe, "Beh, ini septic tanknya di mana, Beh?" "Wah, di sini tuh." "Sumurnya mana?" "Oh, sana." Oh, ya lumayan jauh ya, saya hitung tuh perangkah. Wah, 12 meter aman. Karena E. coli sendiri kan bisa bisa nyebrang kan, bisa, pindah ya jaraknya 10 meter sih bisa lewat tuh antara septic tank ke sumur, kan resiko. Kalau 12 meter alhamdulillah aman lah. Nah, tapi kan setelah kita gaul sama tetangga, ngobrol-ngobrol, terus saya nanya ke tetangga, "Pak," siapa tetangga dulu ya, "Pak Edi," ini saya udah pindah kebetulan ya, dulu tuh Pak Edi, "Pak Edi, septic tanknya di mana Pak Edi?" "Oh di situ." Pas saya ukur dengan sumur saya jaraknya cuma 3 meter. Saya pikir buset deh, kan lebih baik saya tercemar sama septic tank saya sendiri daripada septic tank orang lain gitu ya. Tapi itu artinya betapa di Jakarta beresiko. Bayangkan kalau terjadi polio di Jakarta dan anaknya belum diimunisasi, wah resikonya tinggi sekali. Dan itu yang lebih bahaya lagi adalah penyakitnya itu bisa ada di dalam tubuh orang selama 2 bulan. Saya juga kaget 2 bulan. Iya 2 bulan. Kalau virus COVID itu kan dalam tubuh kan 14 hari kelar tuh. Atau bahkan kalau yang COVID-COVID sekarang Omikron berapa, 10 hari aja udah nggak bisa menularkan karena lemah gitu ya. Tapi kalau polio 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu 200 orang itu bisa ke mana-mana, ya dan menyebarkan penyakit, luar biasa. Makanya penanganan polio ini itu bukan cuma di Mane, di Kecamatan Mane, tapi juga di seluruh PD, bahkan di seluruh Aceh, dan bahkan bukan di Aceh aja. Nanti berikutnya juga masuk provinsi-provinsi lain. Ini yang membuat sebetulnya karena penyebarannya luar biasa, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, walaupun penyebarannya luar biasa, cara mencegahnya gampang. Kalau orang Aceh bilang enak, mangat mangat. Cuma gitu aja cara cara apa namanya mencegahnya. Apa itu? Ya cuma tetes polio doang. Very easy. Udah tetes polio Bisa. curhat-curhat 2 kali beres urusan, nggak ada urusan lagi, gitu ya. Jadi kita awalnya takut gitu ya, wah tapi kalau udah ditetes polio udah beres. Pada saat saya beres gitu. Jadi cuma itu aja. Nah ini, logik dari EPPM Bapak Ibu. Jadi pertama kita
harus membangun narasi-narasi yang menakutkan itu. Menakutkan bukan dibuat-buat, menakutkan fakta, menakutkan ilmiah, ya. Ya, silakan dipilih opsi-opsi pesannya, ini ada sejumlah opsi yang saya tulis gitu ya. Bahkan sampai polio itu jahatnya luar biasa ya. Ternyata ada yang namanya PPS, Post Polio Syndrome. Post Polio Syndrome itu artinya, ini orang kena, anak ini kena nih, ya, nggak lumpuh, entah radang, meningitis, atau demam-demam, tapi nanti ternyata 15 sampai 40 tahun atau kadang 35 tahun kemudian itu bisa muncul. Makanya ada orang-orang dewasa yang tiba-tiba lumpuh gitu. Jangan-jangan itu termasuk kategori PPS, Post Polio Syndrome. Ini waktu saya cerita kayak gini sama kader, ada yang sampai nanya, "Mas, ini kalau saya dewasa gimana nih?" "Loh, emang kenapa Bu Kader? Saya juga belum ditetes polio nih." Nah, itu ya, respon-respon yang menunjukkan EPPM itu bisa berlaku tuh. Kita naikin naikin ketakutannya, apa adanya, tapi kemudian kita netralisir dengan kemudahan perilaku yang bisa melindunginya. Cuma tetes polio gitu aja, cuma cerot-cerot gitu beres, ya. Nah, gitu Bapak Ibu, kalau kita bicara konsep pesan, dari teori EPPM itu. Fear maksimum, mudah, perilaku itu mudah, atau bahkan terlalu mudah, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ngeri kali, oh hanya gitu, itu yang maksimum kita bisa lakukan gitu. Oh ngeri kali ini, tapi, apa namanya, mencegahnya cuma begitu aja. Dan harus fokus, begitu aja. Jangan ditambah-tambahin, "Oh gizinya harus bagus, supaya ini, gizinya seimbang, makan ini, makan itu, apa namanya, BAB-nya di jamban-jambannya kayak gini konstruksinya." Oh kebanyakan. Untuk jangka pendek, karena ini kan kalau polio gini respon itu kan jangka pendek ya. Yang penting anak cerot-cerot beres gitu. Nanti kalau sudah beres, cerot-cerotnya itu pemberian tetes manis polio, di sini disebutnya tetes manis ya, nggak mau imunisasi. Kalau sudah diberikan tetes manis nanti baru kita ngomongin hal-hal yang lebih detail perilaku-perilakunya. Tapi nanti itu, untuk giring ke tetes manis polio atau imunisasi polio, fokuslah jangan kemana mana ya. Nah, lantas gimana kalau kita buatkan itu menjadi sebuah alat bantu misalnya? Kalau saya sih nyoba-nyoba kemarin itu yang paling bagus sih sebenarnya kita ngomong langsung ya, jadi komunikasi tatap muka itu. Dan kemampuan-kemampuan kita berbahasa, ini sih saya tulis theater of mind ya, artinya deskriptif ya, membuat orang tuh bisa membayangkan, "Oh gini toh, oh begini nanti, oh begini begini." Ya itu penting. Terus, nonverbal nonverbal juga harus mendukung ya. Jangan ilmiah gayanya kalau di sini, jangan garing, karena nanti orang justru nggak nangkep, ceritanya ya. Nah, kalau nanti mau dibantu sama lagu-lagu, itu juga bisa. Jadi kalau di sini ada beberapa kota yang melakukan edukasi mobil keliling, ya bisa tuh diputar-putar lagu ya, atau diedukasi di posyandu-posyandu atau kumpulan-kumpulan, bisa tuh diajak nyanyi. Ya, nah ini mungkin kapan-kapan kita ulang lagi mungkin konsep tentang penggunaan lagu untuk komunikasi perubahan pelaku. Ini pernah kita bahas ya dulu ya. Tapi, ya intinya adalah suatu lagu yang bisa dinyanyikan bersama-sama, mudah ya. Jadi kalau kalau kita ngajarin irama kan susah ya, karena kita nggak ngerti not balok gitu ya. Tapi yang kita bisa, ajarin itu liriknya. Jadi lagunya pakai lagu yang dikenal aja, tinggal liriknya aja. Tinggal ya irama yang dikenal, liriknya yang baru gitu. Kayak misalnya lagu ini nih, iramanya Bungong Jumpa ya, kita buat untuk polio. Bisa dinyanyikan seperti ini ya. Buat lumpuh virus polio. Menyebar ke mana-mana dengan mudahnya, tapi mencegah sangatlah mudah. Tinggal teteskan, trot, bereslah sudah. Yang cerot itu bisa digantilah sesuai dengan apa namanya selera lokal gitu ya. Nah, kalau kita buat ini leaflet ya, poster. Nah, ini contoh
si Dokter Basra tadi tuh buat poster. Dengan konsep itu kita buat poster, tapi ya namanya di lapangan ya cepet-cepet aja lah dengan materi yang sudah ada. Yang penting 2 dimensi pesan itu harus bisa sampai. Rasa takut, mengerikan gitu ya, dengan gambar-gambar misalnya, ya. Lalu kemudian yang membangkitkan rasa mudah, ya. Tapi cegah cerahnya gampang, mangat, hanya tetes manis polio, udah beres, gitu, ya. Jadi kembali dua dimensi itu harus muncul, ya, walaupun di media-media cetak, ya. Nah, oh ini contoh lagu lagi. Sekarang saya pakai lagu-lagu yang udah ada sih ya. Nah, ini misalnya pakai lagu si Joni Iskandar ya. Pak, Oh, tetesnya jangan lupa untuk diambil. Pak, Bu, tetesnya jangan lupa untuk diambil. Tetes ini penting sekali karena polio ngeri sekali. Lumpuh kakinya seumur hidup. Tapi mudah cara cegah virusnya, terlalu mudah. Bukan katanya cukup berikan tetes folio. Itu dia Bu, sharing-sharing kami ya tentang aplikasi EPPM dalam penanganan dalam komunikasi penanganan wabah. Moga-moga bermanfaat. Selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Ami, saya kembalikan mic-nya. Dah. Hop. Saya tangkap Pak Risang. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sesi kedua ini setelah paparan materi ada sesi tanya jawab ataupun Bapak dan Ibu bisa sharing pengalaman terkait pengalaman komunikasi perubahan perilaku di masyarakat. Namun sebelumnya ini pengalaman saya Pak Risang ketika di masyarakat, ketika kita sudah melakukan edukasi itu terkadang ada dari peserta yang nyeletuk, oh jangan justru nakut-nakutin. Nah seperti itu. Nah kalau seperti itu sikap kita bagaimana Pak Risang? Segera netralisir. Oh, nggak usah takut justru, karena cara mencegahnya mudah. Cuma gini aja, justru kita nggak usah takut, cara mencegahnya gampang, cuma cerot-cerot tetes manis polio, gitu. Jadi ketika orang itu fokus ke rasa takut, segera alihkan ke perilaku yang mudahnya. Mungkin gitu kali Bu Ami ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya saran yang lain, silakan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan dari kolom chat, ada pertanyaan Pak Risang ini terkait tentang komunikasi pesan pencegahan DBD. Dari petugas puskesmas sudah seringkali mengkomunikasikan terkait PSN, namun masyarakat lebih suka untuk dilakukan fogging. Seperti setiap kali kasus muncul, itu masyarakat terus meminta fogging. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Risang untuk mengatasi seperti hal ini? Kalau saran saya ya, ini ke Bu siapa nih ya tadi ya yang nanya ya? Bu Erika ya? Bu Erika. Ya, Bu Erika. Bu Erika, kalau EPPM itu hanya efektif diberlakukan dalam masa krisis. Krisis waktunya sebentar, nggak terlalu lama ya. Terus ada urusan hidup mati gitu ya. Ada urusan penyebaran virus yang bisa meluas kalau tidak ditanggulangi secara cepat ya. Nah, dalam masa-masa yang relatif non krisis ya, itu yang paling penting menurut saya Bu ya. Kita itu mengedepankan model-model belajar. Ya, learning. Ada berbagai macam model untuk membuat orang itu belajar hal baru. Termasuk ini Bu, yang fogging itu. Betul Bu, saya setuju tuh Bu. Jadi orang tuh kadang-kadang suka ngeliatnya fogging itu malaria misalnya fogging gitu ya. IRS gitu. Itu dianggapnya lebih ampuh ketimbang perilaku-perilaku pencegahan yang kayak misalnya pakai kelambu atau kalau DBD itu yang 3M ya atau 4M+ ya. Itu dianggapnya, oh fogging lebih padahal enggak gitu. Nah, kelihatannya itu ada konsepsi atau pemahaman yang salah. Makanya Bu Erika,
buat deh sesi-sesi edukasi di masyarakat yang sifatnya partisipatif dan learning. Ya, nanti modelnya bisa model education entertainment, pakai main-main, lagu supaya seneng gitu ya. Lalu kemudian baru belajar. Belajar tentang penularan atau moda atau jalur penularan penyakit. Supaya orang tahu, oh kalau gitu berarti yang penting ini, gini gini gini. Oh berarti kalau fogging itu hanya membunuh nyamuk yang ya terbang-terbang itu, tapi yang jentik-jentiknya belum. Justru jentik itu masih banyak itu. Kalau dibiarkan masih ada lagi, nggak selesai masalahnya. Nah itu harus didekati dengan model-model belajar yang agak beda dengan EPPM yang agak keburu-buru gitu ya. Dan nggak boleh dalam keadaan takut rasanya. Gitu mungkin Bu Erika ya, terima kasih. Silakan Bu Ami. Terima kasih Pak Arisan. Bagaimana Bu Erika? Semoga sudah jelas ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bu Eva, PPKMI Tulungagung. Pak minta saran, kader saya sedang galau karena menghadapi satu warga yang BAB di kolam ikannya. Jadi kolam ikannya ini dibuat untuk BAB. Padahal sudah berkali-kali diingatkan sama oleh perangkatnya, dan pihak puskesmas juga sudah turun langsung untuk mengingatkan. Bagaimana cara ampuh untuk mengetuk pintu hati orang tersebut untuk stop BAB di kolam ikan? Bu Ami, ini yang dialami Bu Eva, saya duga ya. Saya duga yang punya perhatian, yang punya concern itu orang puskesmas, kader, dan perangkat desanya. Tetapi warga sekitarnya belum melihat ini sebagai persoalan. Sehingga apa? Sehingga tekanannya itu ya nggak terlalu keras gitu. Biasanya kalau udah menjadi norma, orang akan lebih malu gitu. Orang akan lebih mengikuti. Nah, jadi kalau menurut saya, ini menurut hemat saya, ketimbang kita menekan orang yang keras kepala itu, ya, mendingan kita membangun norma di komunitas. Dalam pengertian, membuat pemahaman bersama dulu tentang resiko orang kalau BAB di jamban, BAB di kolam ikan. Emang dimakan sama ikan semua? Enggak. Kan itu isinya bibit penyakit yang kemudian bisa menyebar melalui aliran-aliran air. Kan kalau kolam itu kan biasa gitu ya, kolam ikan ada air keluarnya gitu kadangkala gitu ya. Kalau penuh kan itu masuk ke parit-parit kecil, entar bisa ke anak-anak gitu, jadi resikonya besar. Nah itu bisa dicoba dengan membangun pemahaman bersama dulu di komunitas. Kembali lagi seperti Bu Erika tadi, ya kami sarankan buat sesi-sesi pendek aja, yang fun aja, untuk mengedukasi orang tentang bagaimana itu tinja yang keluar itu bisa sampai ke anak kita gitu. Dengan belajar langsung di kondisi setempat. Oh, ada pupuk di sana tuh, terus gimana tuh? Oh, ntar bisa ke sana bisa ke sana bisa ke sana. Nah, itu pemahaman langsung yang lebih real. Coba deh, daripada kita menekan-nekan orang itu, mungkin kita bangun norma di sekitaran dia. Gitu mungkin Bu Ami ya, terima kasih Bu Ami. Bu Siap, Eva juga. Pak Arisan. Semoga bisa diterima ya Bu Iva. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bu Mustika. Bagaimana mengaplikasikan EPPM dalam pencegahan stunting? Ini ada bentuk pesan atau mungkin alat bantunya? Saya Bu, tadi saya Bu Mustika ya? Iya, Bu Mustika. Bu Mustika, saya mau bilang Bu Mustika jangan pakai ini buat stunting. Jangan. Ini nggak cocok buat stunting. Stunting itu jangka panjang. Ya, jangka panjang. Kita sama warga itu harus bangun hubungan akrab, saling percaya, supaya kita bisa mendampingi anak-anak yang baru lahir sampai usia 2 tahun tuh sehat-sehat semua. Ya, itu proses panjang. Ibunya harus disiplin datang sebulan sekali, ibunya harus mau ke puskesmas kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan gitu. Nah itu nggak bisa ditakut-takutin, karena kalau ditakut-takutin, pertama itu bisa membangun stigma loh, kan kasihan, "Ih anak pendek, ih otaknya pokoknya menakutkan gitu kan, otaknya lah, nanti dia kena PTM lah setelah dewasa gitu, oh bodoh sebagainya." Itu kan stigma ya. Itu justru membuat orang
terutama orang-orang yang mungkin mikir, "Oh, anak saya stunting jangan-jangan." Itu dia menarik diri. Itu bahaya justru. Jadi kalau untuk pelaku-pelaku jangka panjang Bapak Ibu, justru hubungan baik yang dikedepankan, jangan menakut-nakutin, ya, gunakan bahasa-bahasa yang positif, ya. Dulu kan stunting kan ditakut-takutin. Kalau pejabat yang ditakut-takutin, Pak Bupatinya nggak apa-apa, ya takut-takutin aja gitu, sehingga dia mengeluarkan, apa namanya, peraturan-peraturan, nggak apa-apa. Tetapi subjeknya, itu yang harus mencegahnya, si ibunya, si orang tuanya, itu jangan ditakut-takutin, ya. Kalau saya melihat bahasa yang positif lebih baik. Misalnya gini contohnya, tablet tambah darah, ya. Daripada bilang misalnya bahwa nanti kalau ibu hamil nggak minum TTD sesuai anjuran, 1 tablet selama kehamilan, minimum 90 tablet, nanti melahirkannya berdarah-darah loh, nanti, anaknya BBLR loh. Daripada begitu ya, mendingan ngobrol sama ibu-ibu, ya, lalu kemudian saling berbagi mimpi. "Oh, mimpi kita, anak kita mau jadi ini, jadi itu. Wah, Bu, kalau anak kita mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi bidan, itu otaknya harus pintar. Dan pintarnya otak, itu sudah mulai di dalam kandungan loh." Iya, jadi itu jabang bayi, itu janin kita itu, Bu, janin ibu itu sudah sebetulnya mengembangkan, menumbuhkan sel-sel otak. Bahkan justru di situlah masa-masa yang, menentukan, karena kebanyakan sel otak itu sambungan-sambungannya ya, terbangun waktu masih janin. Wah, jadi Bu, minum TTD Bu. Nah, itu lebih positif dan itu lebih long lasting. Kalau mau agak panjang, yang positif Bu, ya. Kalau mau yang berubah cepat, cepet cepet beralih ya, cepet beralih tapi, belum tentu bisa mempertahankan jangka panjang ya, cepet beralih gitu. Nah itu EPPM boleh, terutama dalam situasi krisis. Gitu mungkin Bu Ami ya. Terima Iya, kasih. iya, Pak Risang. Kalau seperti kasus bias atau bian seperti itu, apakah bisa menggunakan teori EPPM ini, Pak Risang? Apa Bu? Bu Ami kasus apa? Maaf nggak kedengar. Kasus bias atau imunisasi. Oh, Kalau di lapangan mungkin karena seringnya diberikan imunisasi pada anak, mulai kemarin ada imunisasi untuk COVID untuk anak. Nah, bias ya. bias yang kita lakukan di sekolah ini agak mengalami penurunan, tidak banyak sebenarnya. Biasanya capaian kita 100%, tapi tahun ini tidak bisa 100% seperti itu. Ada beberapa yang mengalami penolakan. Apakah teori EPPM ini bisa diterapkan untuk kasus imunisasi, Pak Rizky? Untuk jangka panjang saya tidak menyarankan. Jadi nakut-nakutin dengan penyakit menular untuk jangka panjang. Ini kan kalau perilaku imunisasi kan rutin misalnya ya, itu kan ya rutin banyak kan, paketnya banyak dari mulai dari lahir, Iya, iya. berapa hari, berapa tahun, itu kan banyak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu, kalau menurut hemat saya, itu learning. Jadi orang tuh harus paham. Pahamnya bukan paham imunisasi saja. Jadi gini, kalau kita hanya membuat orang pengen ngajakin orang dengan imunisasi saja, pesan imunisasi saja, menurut saya tidak akan kuat. Kenapa? Karena banyak di luaran sana pesan-pesan lain yang kontradiktif atau berkompetisi. Makanya sekarang banyak tuh, bahkan nakes juga nolak tuh, udah nggak usah inilah, nggak usah imunisasi, cukup ASI saja. Nah, itu artinya ada kompetisi pesan. Kalau saran saya sebetulnya, kita itu harus punya sesi ya, dengan warga itu, dengan ibu hamil, supaya mereka memahami upaya-upaya kesehatan yang bisa mereka lakukan secara lebih utuh. Jadi ibaratnya ya Bu ya, kalau, komputer itu ada operating system-nya. Jadi si warga itu ibu hamil, orang tua tuh punya operating system. Nah, mudah punya kerangka berpikir, tinggal kan nempel-nempelin aja aplikasinya. Nempel-nempelin aplikasi itu ya detail-detailnya. Tapi dia tahu bahwa imun tubuh tuh harus kuat ya, supaya nggak kena penyakit, supaya kuat gimana caranya gizinya
harus berimbang, misalnya ASI gitu. Tapi juga jangan salah banyak penyakit-penyakit sana yang mungkin tubuh tidak mudah menghadapinya sehingga harus latihan. Harus latihan itu pendekatan-pendekatan dalam tubuhnya. Latihannya gimana? Ya pakai lawan tanding. Lawan tandingnya dibuat dari mana? Ya lawan tanding buatan Allah juga, virus. Cuma diotak-atik, ya dilemahkan di dalam pabrik. Jadi lawan tanding buatan pabrik. Nah itu imunisasi gitu ya. Oh supaya nggak kena harus higienitas ya, cuci tangan pakai sabun, BAB-nya dijamban dan sebagainya. Jadi orang harus tahu itu secara utuh. Jadi jangan secara parsial. Kalau secara parsial ya, kita kan datang ke kampung gitu ya, ngomongin tentang BAB pentingnya penyakit-penyakit ini. Ntar besoknya kita datang lagi, ASI penting untuk mencegah penyakit bla bla bla. Datang lagi imunisasi, seolah-olah itu kan bagian-bagian yang terpisah gitu ya. Ya orang juga kadang-kala kan, ini kemarin udah ini aja lah milih gitu. Nah, karena itu sebaiknya kita tuh punya tuh Bu, paket paket ya semacam pesan untuk membangun kerangka pikir orang yang sederhana versi warga awam lah untuk dia tidak terkena sakit atau mencegah anak agar jangan sakit. Gimana caranya tuh? 1, 2, 3, 4, 5 yang sederhana aja. Tapi itu menjadi sebuah kerangka berpikir yang komprehensif kayak operating system gitu Bu. Jadi yang lainnya ntar, oh imunisasi apa tinggal tempel, imunisasi apa tinggal tempel. Jadi udah paham gitu maksudnya apa. Nggak usah dijelasin dari awal lagi gitu. Ya, gitu mungkin Bu Ami ya. Terima kasih Bu Ami. Ya, terima kasih Pak Arisang. Jadi untuk perubahan perilaku jangka panjang ini tetap lebih efektif pakai metode KAP seperti itu Kak Pak Arisang. KP itu gini, KP itu metodologi komunikasi tatap muka gitu ya. Dia tidak berisi pesan-pesan secara khusus. Jadi KP itu mau ditaruh teori apapun bisa. Kayak misalnya saya praktek EPPM pakai metode KP gitu. KAP. Heeh, ya, pakai metodologi KP cuma pesannya pakai teori EPPM gitu. Oh, Nah, cuma mungkin kalau KP berarti KP itu yang lebih sifatnya learning, belajar. Lebih ke kognitif gitu ya, lebih ke pemahaman, lebih ke apa, ingat yang poin prinsip kedua tuh, saling mendengarkan, saling memahami itu penting tuh, ya. saling berbicara dan saling Heeh. mendengar. Nah itu. Oke. Bu Ami, ini Ya. ada pertanyaan ya di chat, ini penting sekali. Kapan EPPM itu harus dihentikan? Betul. Ini pelajaran di COVID nih. EPPM Langsung dijawab. iya. Iya, EPPM itu dihentikan kalau, krisisnya itu tidak tingkat tinggi. Jadi Halo Pak Arisang. Bapak dan Ibu apa dapat menyimak suara Pak Arisang? Hilang suaranya, Bu. Hilang suaranya, terputus ya sepertinya. Gangguan Pak sinyal. Risang ya terputus. Kita tunggu Pak Risang bergabung kembali bersama kami. Kami sampaikan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung hari ini. Dan mohon maaf tadi yang terkendala suara karena sebagian Bapak dan Ibu yang menyimak bisa mendengar suara bisa jadi dari HP atau mungkin sinyal, tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, nanti rekaman hari ini akan kami sharekan kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak dan halo Ibu. Bu Ami. Halo Mohon Pak maaf. Risang. Terputus atau? Keputus. Yes, silahkan dilanjutkan. Oh, saya lupa sampai di mana tadi ya. Oh ini, EPPM stop ketika Dihentikan, kasusnya ya. itu, ya, stop EPPM ketika kasusnya turun atau resiko penularannya rendah. Stop itu ganti ke model belajar. Itu kesempatan orang untuk memahami lebih dalam. Kalau dalam masa krisis, krisis itu penularan tinggi atau potensi resiko penularan tinggi, EPPM. Turun, landai, learning. Gitu Bu Ami ya. Yes, ya, terima kasih Pak Risang atas pencerahannya. Bapak dan Ibu, untuk kesempatan kali ini saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung. Silahkan open mic.
Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Rizang. Saya persilahkan. Silakan, dari mana Bapak? Pak Effendi mau bertanya? Oh iya, saya mau bertanya Bu. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak Risang. Yang Bapak. Ini kan mau nanya bagaimana teknik komunikasi yang mana yang cocok digunakan? Apakah yang PPM tadi itu cocok dibuat untuk merubah perilaku untuk mencegah penyakit TBC ya? Ini menarik Pak Effendi. Iya Pak Risang itu menarik. aja. Pak Effendi, ini mungkin kerjaan kita selanjutnya nih Pak Effendi nih. Ya, Saya bulan Januari diminta teman-teman Mentari juga untuk melatih kader-kader mereka. Tapi ini tanda tanya besar Pak Effendi, karena gini, dari sisi resiko kan tinggi ya. Serius ini. Prevalencenya tinggi Pak. Cuma Pak Effendi pengalaman yang dulu-dulu ya. Saya pernah ikutan tuh mungkin tahun 2000-an awal ya. Itu kalau menakutkan, itu membangun stigma Pak. Kan sempat Pak kita TBC itu stigma tinggi tuh Pak. Ya kan ya? Nanti orang takut, oh itu apa namanya, batuk berdarah, itu kemudian menurunkan turun ke anaknya lah, terus kemudian disantet apa itu karena menakutkannya penyakit itu gitu loh. Nah saya nggak tahu kalau PPM itu kayaknya beresiko Pak. Beresiko untuk membangun stigma. Jadi, tapi saya nggak tahu ya Pak, mungkin kita perlu coba Pak ini Pak. Kita perlu lihat nih Pak, bagus nggak model-model kayak gini untuk TBC. Ini TBC kan persoalan kita yang besar ya, dan belum selesai nih. Jadi, makasih Pak Effendi ini udah ngangkat ini nih. Kayaknya kita perlu pelajari Pak Effendi ya. Demikian Pak Effendi. Ada yang disampaikan kembali? Oh, terima kasih Ibu. Sudah cukup ya? Terima kasih Cukup. Pak Effendi. Ya, terima sama-sama Ibu. Bapak dan Ibu, silahkan yang ingin bertanya secara langsung, saya beri kesempatan. Selamat siang Bu Ami, Sanani Iya, dari Dinas Kesehatan Blora. Mohon maaf, saya. Halo Bu Nani. Ya Pak Risang, selamat siang. Tentang gambar Pak, saya jadi agak tergelitik. Tadi Bapak ada gambar contoh yang kasus polio, itu sudah 30 tahun lebih gambar itu ada Pak. Saya sebagai petugas kesehatan kok jadi malah kepikiran, sementara ini kan program imunisasi vaksin polio terus sampai Bian dan sampai saat ini. Nah, apakah kasus baru itu tidak boleh dipoto atau gambar tidak boleh diganti, Pak? Karena gambar itu sudah 30 tahun lebih, Pak. Itu saja. Terima kasih Pak Risang, terima kasih Bu Ami. Selamat siang. Terima kasih kembali Bu Nani. Silakan langsung saja Pak Risang. Bu Nani, makasih Bu Nani. Emang foto lama Bu Nani. Kita gunakan itu karena itu pas yang ketemu kemarin itu. Jadi iya Bu Nani, semakin relevan, semakin up to date visual itu semakin bagus. Makanya ya semakin bagus karena semakin menimbulkan kengerian. Makanya kemarin itu ini menurut teman-teman di lapangan Dokter Basra ya, gengnya mereka nggak tahu di Aceh mana mereka tuh. Saya di Aceh Barat sama Aceh Jaya. Tapi ketika gambarnya adalah kartun, walaupun kartunnya cakep gitu ya, itu nggak ngaruh. Karena ya visualisasi memang harus foto gitu ya, foto. Nah, apakah foto itu bisa diganti? Iya. Aduh. Astagfirullah. Maaf. Apakah fotonya bisa diganti? Bisa, iya. Yang terbaru ini ada pemberitaan Kompas kalau nggak salah ya, tentang kasus yang di Sukabumi. Itu pun kasus lama sebenarnya. Tapi paling nggak lebih baru daripada foto yang 30 tahun itu. Tapi Bu Nani, Bapak dan Ibu. maaf, putus-putus ya. Iya, Saya Pak. lanjutkan. Bu Nani, walaupun itu foto lama menurut kita, ternyata buat warga sebagian besar mereka juga baru lihat kok. Jadi jangan khawatir. Bu Nani kayak bosan tapi warganya ternyata baru lihat juga.
Bukan bosen Pak, tapi malah kepikiran sebenarnya ada tidak kasus baru kok fotonya itu saja. Oh Di iya, mana saya betul, masih betul. sekolah perawat sampai ini sudah mau pensiun gitu loh. Tapi Bu Nani ngomong-ngomong, kan juga tanda tanya, kok polio ada lagi ya? Beneran Lah, ada nih. Sampai orang tuh bertanya-tanya, ini beneran ada di PD nih? Ternyata iya. beneran ada gitu. Itu buat takut semua orang jadinya gitu. Iya, Iya, iya nggih. Bu Nani, makasih ya, Terima makasih. kasih Pak Risang. Nggih. Terima kasih Pak Risang, terima kasih Bu Nani. Bapak dan Ibu, saya bacakan kembali. Masih ada waktu Pak Risang ya untuk menjawab pertanyaan. Saya bacakan dari Pak Sadika Hamid. Halo Pak Risang, masih bergabung ya? Dari Pak Sadika Hamid, bagaimana strategi hadapi krisis, tapi belum ada solusi mudah. Seperti saat COVID-19 yang awal-awal dahulu masuk, itu belum ada vaksin dan tidak semua orang isolasi diri di rumah. Mungkin kalau dikaitkan dengan kejadian polio yang ada di Aceh, seperti apa Pak Risang? Iya, kalau di Aceh kan solusi mudahnya udah ada. Tinggal cerot-cerot beres gitu. COVID, wah itu memang COVID itu solusi mudahnya kan belum ada ya. Bahkan kalau cerita-cerita zaman kemarin itu kan sampai awal-awal kan kita disuruhnya nggak pakai masker ya. Jangan pakai masker. Terus kemudian pakai masker. Tadinya begini, jadi begini gitu. Jadi apa namanya solusinya belum solid Hal yang dipahami. baru ya. Nah, terus gimana dong dalam kondisi seperti itu? Ya memang harus objektif bahwa belum ada solusi yang solid, tapi yang ada itu harus dikemukakan. Tapi yang paling penting adalah gini, semua komunikator itu suaranya sama. Ya. Konsistensi itu menjadi penting kalau dalam keadaan krisis. Kalau misalnya yang satu bilang pakai masker, jaga jarak, terus kemudian cuci tangan pakai sabun, yang satunya bilang itu pakai kalung. Ini pakai kalung ini nih. Nanti kalung ini menyerap virus-virus. Yang lainnya bilang berjemur, berjemur, berjemur lama-lama ntar virusnya nggak ada. Yang lainnya bilang oh ntar pakai makan nasi kucing aja. Yang lainnya bilang oh masuk ke itu apa namanya ke apa bak wap supaya virusnya hilang. Nah, dalam keadaan kayak gitu sebetulnya chaos itu dimungkinkan dan betul kan terjadi kan. Kita mungkin belum punya solusi solid waktu itu. Mungkin baru 1, 2, tetapi orang komunikator ngomongnya banyak hal. Vitamin D, wow akhirnya kemudian vitamin D di toko-toko habis. Vitamin E, wow semua vitamin E habis sampai di Habis. warung-warung. Panik orang. Nah itu karena tidak solid waktu itu. Jadi dalam keadaan tidak jelas solusinya apa, ya kemukakan yang ada sejauh ini, ya suaranya konsisten, semua orang bersuara yang sama, sambil memberi catatan bahwa sejauh ini yang kita ketahui, gitu. Supaya nanti jaga-jaga kalau ada perubahan-perubahan. Saya ingat dulu di forum kemisan keberapa gitu ya, Bu Ami ada yang nanya kan, kemarin saya disuruh bilang bahwa bapak-bapak lansia nggak boleh divaksin karena berbahaya, nggak cocok. Terus kemudian Iya, iya. baru pulang dari puskesmas ada berita, wah lansia utama justru. Wah dia bingung, gimana caranya datang ke kelompok lansia lagi. Nah itu dia yang kita harus antisipasi sebetulnya, Iya. perubahan-perubahan itu. Ya makasih Bu Ami, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Risang. Demikian Pak Sadika ya. Masih ada pertanyaan Pak Risang, boleh dilanjut. Dari Bu Haryati, ini dari tim Forum Kemisan juga, Dinkes Kabupaten Banjar. Izin bertanya, bagaimana untuk menentukan model EPPM atau learning? Jadi apakah perubahan perilaku tersebut perlu efektif menggunakan EPPM ataukah menggunakan learning? Barangkali lebih didetailkan kembali Pak Risang. Ya, ini contoh Bu Haryati ya. Iya, Contoh aja. disampaikan. Ya. Waktu serangan Delta yang puncak-puncaknya Juni, Juli, Agustus, mau pakai learning nggak mungkin bisa. Orang semua panik semua. Ya udah dalam kepanikan itu kita beritahu solusinya mudah, jaga jarak, pakai masker, ya cuci tangan pakai sabun, jangan terima tamu itu jaga jarak, tempat yang aman, bahkan keluar aja kalau ketemu saudara pun, karena banyak kan dulu itu meninggal justru karena kontak dengan orang terpercaya. Itu yang paling menyedihkan ya. Kita meninggal karena kontak dengan orang yang terpercaya.
ada saudara datang, adik kita, nggak enak ngobrol di luar, masuk ke dalam, ternyata menularkan. Ada anggota keluarga kita nggak kuat, meninggal gitu. Nah, jadi dalam keadaan kayak gitu, kasih solusi-solusi mudahnya, ya. Nggak mungkin diajarin, cara penularan penyakit, OTG dan sebagainya, karena dalam keadaan yang panik gitu. Udah arahkan segera itu ke arah, perilaku yang mudah itu. Nah, waktu kasusnya turun tuh, Bu, ini kalau pengalaman Covid kemarin kasusnya turun, terus rumah sakit udah kosong, ya orang punya bernafas, ya orang udah berani lagi, ya berani melanggar juga sih ya. Nah, saat itulah kemudian kita pakai metode learning. Ayo duduk sama-sama, yuk. Ini kita pelajari gimana tuh cara penularan. Jadi kita tuh kadang ya karena Covid kita nggak tahu ya, jadi mesti meraba-raba dulu. Tapi kalau standarnya kita ngajarin orang cara pencegahan itu harus diawali dengan cara penularan. Itu harus satu paket gitu ya. Nah, itu mungkin ya Bu Haryati ya untuk situasi-situasi. Tapi kalau terkait dengan waktu persis minggu ke berapa, bulan ke berapa, nah itu situasional ya, tergantung situasinya saat itu. Nih, siap. Gitu Bu Ami ya. Siap. Ini sebenarnya kalau diladeni ini curhatan teman-teman di lapangan semua ini Pak Risang sepertinya. Saya lanjutkan kembali Pak Risang. Terkait penularan polio, bisakah digunakan untuk mengentaskan masalah jamban untuk menuju ODF yang efektif? Contohnya bagaimana kira-kira dari Bu Yayu, Dinkes Banjarnegara? Ini Bu Yayu kalau udah pakai istilah ODF RDF itu berarti udah ahli itu, udah ngerti lah. Ya jadi pakai STBM silakan Bu Yayu. Pakai STBM, pakai SCLTS, pakai Masuk pemicuan ya, bisa. silakan, heeh. Bu Yayu tahu lah. Tapi usahakan agenda pertama itu imunisasi dulu. Imunisasi agar orang cerot-cerot ya, tetes polio beres, ya udah maksimum baru itu ngomongin tentang, cara menuju ODF. Dan cara menuju ODF udah bagus itu learning itu. Learning walaupun dengan sedikit afeksi ya, emosi. Kan kalau CLTS atau STBM itu kan aspek emosinya kan yang digarap, tapi di situ juga ada aspek learning-nya, pemetaan, transect walk dan sebagainya. Jadi udah betul Bu, STBM ketika anak-anak sudah diimunisasi gitu. Gitu mungkin ya Bu Ami ya? Ini Pak Rizal. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Zenitesa. Ini kalau bisa open mic Bu. Bu Zenitesa Gifta. Silahkan open mic Bu. Ini terkait penentu pesan kunci kesehatan. Itu kiblatnya bagaimana, mohon Bu Zenitesa berkenan open mic. Iya, Bu Ami. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Risang. Mungkin saya menyambung pertanyaan tadi yang sempat dijawab Pak Risang sih tentang penentuan pesan kunci utama ketika masa krisis gitu. Jadi saya jadi penasaran sebenarnya ketika di masa krisis gitu kayak misalnya pandemi, kiblatnya kita ke siapa ya Pak untuk tahu pesan kuncinya nih gitu. Ini dia yang kita sampaikan sama-sama sepakat pakai pesan kunci yang sama gitu. Kita menyampaikannya sebagai komunikator. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak Risang. Ya Bu Zeni Tessa, Bu Zeni ya, Bu Gita ya, itu benar sekali. Ini isunya kayak seringkali kayak gini. Kalau di dalam masa krisis, komunikasi itu harus sentralisir, komando sebetulnya. Jadi ada harus satu sumber yang yang kemudian diikuti sama yang lain. Harus satu suara, ya. Tapi kan persoalannya di kita kan ya kadang-kala komunikatornya, pemimpinnya punya pemikiran yang berbeda. Ada kalanya saya temui gitu, saya udah masuk ke teori ini gitu, tapi kemudian dimentahkan bicara tentang angka. Kita harus ngejar angka imunisasi agar ini cakupannya baru sekian. Tapi nggak memperlihatkan fear-nya, aspek penularannya gitu ya. Jadi threat-nya nggak naik gitu. Ada kalanya pemimpin maunya nggak usah ditakut-takutin lah, yang penting imunisasi gitu. Nah, kemudian orang jadi tidak peduli ya. Nah, ini tantangan kalau di dunia nyata ya, kayak begitu Bu Zen ya. Kalau di teori mah gampang ngomongnya gitu ya. Bahwa juru bicara, bahwa pemimpin harus ngomong seperti ini gitu ya. Komunikator 8 harus ngomong gini. Tapi kalau di dalam dunia nyata mah nggak semudah itu juga ternyata. Ya, kita bisa di level mikro, level komunitas-komunitas pakai ini gitu. Tapi kan kita juga tahu bahwa mereka itu juga dapat sumber dari lain-lain.
dari dengar-dengar dari Pak Keciknya atau Pak Kepala Desanya, lihat-lihat berita-berita gitu ya. Jadi ada sumber informasi yang kadang-kala juga berbeda suaranya dengan kita. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya karena mengganggu proses penerjemahan fear menjadi perilaku gitu. Nah, tapi kalau ditanya siapa, ya itu harus otoritas. Pemegang otoritas harusnya merujuk pada pesan itu sehingga komunitas-komunitas lainnya yang di kampung-kampung kayak kita-kita yang levelnya di komunitas ya kemudian menyesuaikan dengan pesan itu. Itu mungkin ya Bu Zen ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Risang. Ya, terima kasih Bu Yenitesa dan juga Pak Risang. Mungkin karena keterbatasan waktu Bapak dan Ibu, kita sudah karena tadi awalnya sudah molor dan kita sudah toleransi sampai 30 menit, waktu menunjukkan pukul 14.30, yang artinya pertemuan forum komisan hari ini kami batasi dan kami cukupkan sampai di sini. Demikian Pak Risang ya. Dan nanti kalau misalkan ada kekurangan, ada yang ingin di-sharingkan atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa disampaikan di forum komisan selanjutnya atau di forum coaching klinik. Seperti itu nggih Pak Risang ya. Bisa Terima kasih Bu disampaikan Ami. di pertemuan berikutnya. Hari ini kita seperti reunian kembali di forum kemisan karena lama tidak berjumpa di forum kemisan. Forum kemisan tidak tidak sadar sudah yang ke-18 setelah sekian lama. Bapak dan Ibu, untuk link rekaman dan siaran ulang maupun link materi akan kami sharekan kepada Bapak dan Ibu melalui WhatsApp. Bapak dan Ibu silahkan mengisi daftar hadir dan tidak lupa mencantumkan nomor WhatsApp-nya karena link materi dan sertifikat akan kami bagikan ke nomor Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya tutup Pak Risang, mohon berkenan untuk menyampaikan kata kunci dari kegiatan hari ini terkait materi penerapan EPPM dalam komunikasi penanganan pandemi. Iya, terima kasih Bu Ami. Ini singkat aja mungkin ya. Intinya gini, kita kalau menerapkan sebuah teori gitu harus fleksibel, ngikutin situasi, jangan memaksakan teori-teori yang tidak sesuai dengan situasi. Jadi tetap situasi yang kita hadapi itu menjadi patokan teori apa yang mau diaplikasikan. Begitu mungkin ya. Terima kasih banyak atas Siap. perhatiannya Ibu Bapak. Mohon maaf kalau ada kurang ya. Bu Ami, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi juga wabarakatuh. Pak Risang. Dan kata kuncinya mohon dicatat Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, demikian acara hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan pelayanan kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di forum berikutnya. Tetap semangat, sehat selalu. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pamit ya Ibu Bapak ya. kasih, Pak Risang. Sehat-sehat. Amin. Sehat-sehat ya. Makasih. Terima kasih Pak Risang, terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum meninggalkan ruangan Zoom, Bapak dan Ibu dapat mendownload materi yang sudah di-share Pak Risang ya. Dan materi nanti juga akan kami masukkan link yang akan kami kirimkan ke Bapak Ibu semua. Silakan dapat di-download terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih kembali Bu Mustika, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Izin live. Silakan. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih kembali Bu Yayu. Oh maaf Bu Ami, kami nggak bisa ngisi di daftar hadir itu gimana Bu? Lewat aja ya Bu? Coba nanti ya silahkan chat saya di nomor kontak yang tertera di undangan. Ya, silakan menghubungi nanti linknya saya kirimkan melalui WhatsApp. Terima kasih Bu Ami. Sama-sama.
Izin live nih Bu Ami. Silahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Amin. Makasih Ibu. Iya. Ya. Sami-sami. Pak Effendi. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih kembali Bu Mira.